kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas suatu topik istilah gitu ya, terminologi kosakata gitu ya, tentang sebuah kata yang mungkin cukup sering disebut, tapi dalam video kali ini ingin menjelaskan secara lebih detail untuk pemahaman yang lebih jelas supaya kita paham dalam konteks yang sama, terutama dalam konteks edukasi NPD ini guys gitu. Pertanyaannya simpel ya, what is codependency? Codependency itu apa dan bagaimana gitu ya. Kita langsung mulai aja. Codependency itu memang kadang bisa dibilang not quite specific. Kenapa ya? Soalnya mengandung banyak makna. Nah, menggambarkan hal-hal berikut ini di dalam konteks edukasi perihal NPD gitu ya. Nomor 1, codependency itu pada dasarnya apa ya? Enabler. Enabler itu kayak pemuja gitu ya, pengikut gitu ya, atau orang yang follow lah gitu ya, nurut gitu, enabler. Kemudian yang nomor dua ada makna rescuer, penyelamat juga, penyelamat. Kemudian yang ketiga ada makna ketergantungan. Ya kan dari kata dependent, codependency ada mengandung kata dependent atau ketergantungan. Kemudian makna yang ketiga yaitu dibutuhkan atau membutuhkan, faktor untuk needy gitu ya, butuh, perlu gitu ya, kebutuhan. Kemudian yang nomor 5 ada faktor kayak candu atau sulit lepas, addiction ya, bahasa gampangnya kayak mungkin bucin gitu ya, yang logikanya lagi nggak normal atau logikanya sedang tumpul gitu ya. Tendensi ini bisa dikategorikan menjadi kayak orang jadi yang kena disorder juga, karena dengan dia disakiti gitu ya. Nah, kenapa berubah jadi disorder juga? Karena lama-lama dia bisa enjoy kesakitannya itu. Cuman memang beberapa sumber masih merasa blur karena belum jelas titik tolak ukurnya gitu loh. Apa sih menjadi konfirmasi bahwa orang menderita atau mengalami kodependensi gitu ya. Itu lebih ke arah kayak gini, orang mendapatkan self esteem dari gimana cara dia tahan-tahanan untuk berada di dalam hubungan yang toksik gitu ya. Jadi ya memang agak disorder ya, agak twisted ya. Masa kita punya self esteem dibentuk dengan cara bagaimana ya gue bisa bertahan dalam hubungan toksik dengan seorang abuser itu. Nah, enjoy kesakitan dengan hubungan yang toksik ini, itu bentuk nyatanya itu selalu mementingkan kebutuhan abusernya ini di atas kebutuhannya dia gitu ya. Jadi kayak merasa kebutuhan aku nggak penting, yang penting dia aja gitu. Jadi kayak jadi enabler kan. Kemudian kalau misalkan dia terpisah dari abusernya ini, ya kalau yang normal kan harusnya kalau kita udah merasa sakit dan terpisah justru kita bisa mulai healing gitu kan. Tapi kalau udah masuk ke dalam ranah codependency dalam tema ini, justru ketika dia terpisah dari orang yang abuse dia itu malah panik gitu ya, anxiety gitu kan. Karena seorang codependency dengan seorang narsis ini kayak botol sama tutupnya gitu ya. Jadi ada supply demand gitu ya. Tapi kalau ada orang yang statement bahwa ya orang codependency itu kayak enjoy kesakitannya gitu. Tapi kadang saya juga berpikir masa sih gitu kan. Soalnya polanya orang codependency ini sebenarnya denial loh. Mengelak terus kan, kayak ketika abusernya itu nyakitin dia gitu kan, dia akan menetralisir terus dengan karena logikanya tumpul, menjadi dia itu kayak apa ya, pemikirannya jadi tidak bisa masuk akal, dalam artian dia itu sebenarnya depresi, menahan diri juga karena sudah kayak nggak berdaya, tapi kesehariannya juga ya kompulsif dan juga banyak pikiran-pikiran yang kontradiktif terutama ya. Nah, kenapa kok bisa jadi kontradiktif sampai bisa jadi malah membela abusernya atau bahkan mendapatkan self esteem dari seberapa tahan dia bisa menahan kesakitannya itu dan sampai enjoy rasa sakit ini? Ya mungkin ada hubungannya dengan latar belakang gitu ya. Mungkin di masa lalu ada fisik atau sexual abuse yang menjadikan trauma di sejarah perjalanan hidupnya. Dan kemudian perjalanan hidupnya ini terus sampai dewasa gitu ya, tidak ada bantuan khusus gitu ya. Jadi kayak sebenarnya udah stuck di
zona victimization situation yang nggak bisa berusaha keluar, tapi ujung-ujungnya malah merusak diri sendiri, kayak self destruction gitu ya. Jadi kayak dia mengakui ya partner aku emang gini, tapi diminimalisi gitu. Diminimalisasi artinya kayak perilaku abusifnya itu ya udahlah nggak apa-apa, normal gitu. Dan semakin dia tahan, semakin dia kuat-kuatin, dia semakin kayak bangga gitu, kayak dapat self esteem gitu ya. Somehow dengan itu kadang juga jadi terkontrol untuk bagaimana cara dia bisa menahan diri, mengontrol dirinya untuk tahan dalam situasi toksik itu, dan bahkan kayak pengen menyelamatkan, pengen jadi penolong gitu ya. Jadi kayak self esteem ini kok justru dari orang lain yang sebenarnya narsisis, dimana narsisis ini nggak bisa kita kontrol gitu kan. Jadi ujung-ujungnya capek gitu ya. Kalau codependent itu kan jadi kayak sebuah spiral yang toksik yang membuat orang ini rapuh, ya nggak berdaya, jadi udah menjadi addict gitu ya, kayak bener-bener jati dirinya tergerus sehingga nggak akan bisa lepas gitu ya. Jadi kayak ya udahlah, lebih baik di abuse deh daripada nggak sama dia gitu ya, kalau bahasa gampangnya. Atau mungkin ada pola pikir kayak aku nggak layak dapat orang yang baik, atau aku nggak layak dicintai, harga diri aku bahkan nggak penting lah gitu. Jadi itu menurut aku sih kayak toxic thoughts yang menjadi bagian dari codependency disorder ini, yang memang sebagian besar kalau yang saya pelajari gitu ya, itu penyebabnya juga trauma masa kecil gitu ya. Orang tua abusive itu kan memberikan gambaran cinta, kayak awal mula seorang anak kecil diberikan gambaran cinta itu kayak gimana gitu ya. Ketika itu terjadinya abusive dalam masa kecil yang nggak normal gitu ya, gambaran cintanya itu kayak jadi, oh orang tua memperlakukan kayak gini ke aku, oh orang tua kan sayang sama aku, oh jadi rasa sakit ini tuh berarti cinta dong ya, oh wajar ya orang tuaku aja nyakitin aku memang nggak berharga gitu, apalagi ini ada orang pasangan aku yang melakukan ini, ya wah kayaknya familiar deh dengan perasaan rasa sakit kayak gini ya. Nah jadi ketika dia dewasa itu jadi rawan banget jadi human magnet bagi seorang NPD gitu ya, karena di keluarganya nggak divalidasi, kemudian juga tidak pernah enough gitu ya, nggak pernah cukup gitu, apapun yang dilakukan selalu diremehkan, direndahkan, itu akan mengarah ke codependency disorder. Kalau misalkan mungkin dia selalu dianggap cukup lah, dihargai di dalam keluarganya sedikit atau banyak lah, itu ketika dia dewasa akan lebih netral, punya pola pikir yang memang oh ini pola pacar yang abusif, oh ini yang sehat gitu ya. Tapi kalau dari kecil selalu dikatain kamu tuh gak ada gunanya, jadi sebenarnya kakak-kakak kamu ini udah cowok gitu, papa berharapnya kamu nih anak cewek gitu, atau kebalikannya yang diharapkan justru anak cowok. Itu membuat trauma-trauma masa kecil yang mengerikan gitu ya. Terus buat apa ada kamu kalau kamu nggak bisa ngasih manfaat gitu ya, memang kayak ada kamu cuma ngabisin uang aja segala macam. Nah kalimat-kalimat yang menyakitkan itu bisa menjadi codependency disorder gitu. Bisa grow up, anak ini tetap akan tumbuh jadi dewasa tapi dengan harga diri yang lemah. Dengan harga diri yang lemah itu dalam tanda kutip nggak normal atau sakit ya. Jadi kayak dilatih untuk menerima toksik sejak kecil. Harusnya toksik itu dilawan, diajarkan orang tua yang sehat untuk melawan toksik, menghindari toksik. Tapi karena nggak bisa berkata apapun, kayak dinaturalisasi untuk menerima toksik gitu ya, menjadi buta dan hidup dalam toksik gitu ya. Nah kemudian enabler atau orang codependency itu sama korban itu tuh beda. Karena kalau misalkan orang yang codependency itu kan cenderung kayak ya udah aku emang begini, ada pola pikir yang aneh gitu, kayak udah terlanjur sayang sih, aku kayaknya mendingan sakit aja deh daripada harus lepas dari dia. Kayak ya itu yang orang bilang tumbuh logika gitu ya. Bahkan mendinai atau mengelak dia itu juga punya kebutuhan untuk dicintai secara normal, untuk diberi empati, welas asih. Itu kayak disingkirkan, udah deh nggak apa-apa, yang penting ada dia gitu, dengan segala kepanikannya. Ketika seorang narsis ini mendiscard seorang codependent yang udah lama banget, itu akan muncul kepanikan yang luar biasa, dan dia akan, masa sih aku udah ngelakuin semua ini, udah jadi enabler, udah jadi penyelamat, terus aku tetap di discard gitu kan.
ini nggak mungkin terjadi gitu ya. Nggak mungkin, dia pun merasa ketika dibuang pun dia akan kembali ke siklus kodependensinya, dan memang ketika benar-benar di discard gitu ya. Yang mirisnya lagi, ketika tidak mendapatkan bantuan terapi yang benar, dia akan malah semakin down. Ya mungkin aku emang nggak berharga, ya mungkin ya aku tuh nggak layak dicintai. Nah ini benar-benar bahaya banget, kayak emosinya nggak bisa di sharing secara benar ya. Bahkan kalau dibilang ya sampai mungkin orang-orang luar atau teman-temannya atau keluarganya bilang dia kok bisa sebodoh itu gitu kan, ya bisa dibilang terkesan seperti itu. Tapi kalau kita udah masuk dari pengalaman dia diruntut tarik ke belakang tadi, ada masalah latar belakang dan sampai diruntut sampai dia dewasa, dan itu ada bibit-bibit kodependensi, ya menjadi kasihan gitu. Karena itu kan harusnya dibantu gitu ya, karena cycle ini munculnya bisa lama banget gitu ya, durasinya bisa puluhan tahun atau bahkan lifetime. Kayak misalkan ketika seorang yang normal gitu yang muncul ketika pacaran sama narsis, dia akan langsung mendetek red flag gitu. Padahal kalau dulu waktu dia pacaran sama mantan-mantannya yang normal, dia masih biasa aja gitu kan. Nah di dalam hubungan ini itu narsisis sama supply-nya ini tidak selalu kodependensi kan. Nah kalau misalkan victim yang disebut dengan korban dari seorang narsisis, sebenarnya trauma bondingnya mirip, tapi kalau yang kodependensinya itu udah kayak masuk ke jiwa yang menerima tadi dan lama-lama enjoy. Tapi kalau victim atau dalam kategori masuk korban, itu pasti ada rasa pengen kembali sehat, pengen healing, pengen recovery gitu ya. Jadi banyak korban yang bertahan juga bukan karena kodependensi juga, tapi ada alasan-alasan lain yang mungkin kayak alasan finansial, usia, anak, tempat tinggal gitu ya. Nah tentu dengan kondisi ini tetap disebut menjadi korban, bukan kodependensi walaupun dia bertahan, karena kodependensi itu udah merasuk ke jiwa, denial, jadi kayak lebih denial, malah bisa belain abusernya gitu ya, kayak Stockholm Syndrome lah. Jadi ini adalah menjadi full time job untuk terus berharap pada harapan palsu kalau yang kodependensi. Tapi kalau seorang korban, dia tahu persis bahwa narsisis ini sebenarnya ya toksik, tapi karena kondisi tertentu dia seakan-akan bertahan. Jadi beda ya, korban sama kodependensi beda gitu ya. Nah kalau misalkan seorang narsisis ini menjadi hubungan tolak ukur gitu ya, walaupun toksis tapi ada supply demandnya tadi, nah itu memang bahaya. Nah seorang kodependensi yang apalagi orang yang punya kecenderungan ke situ, ibaratnya yang punya kecenderungan ke situ pun tapi yang belum pernah ketemu narsisis gitu ya, kebetulan masih menjadi human magnet tapi nggak ketemu seorang narsis gitu, banyak yang menyaranin kalau bisa mulailah terapi. Bagaimana cara kita bisa mulai mengisi self esteem kita secara sehat, mulai kita bisa membangun diri kita secara positif, dan juga tahu persis melindungi diri kita dari mana yang benar, mana yang enggak, mana yang sehat, mana yang toksik. Nah kira-kira ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan apa itu kodependensi gitu ya. Nah teman-teman yang udah sampai ke video ini, jangan lupa mampir ke sini. Kalau misalkan video ini bermanfaat, boleh di subscribe, like, komen channel. Aku appreciate banget dan thank you. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.